Misalnya bila kita mau mengurus SIP 3MI atau mau menempatkan ke darat, kita boleh mengurus SIP 3MI dengan persyaratan SIUKA. Bahwasannya SIUKA bisa berjalan untuk menaungi atau memediasi pemberangkatan awak kapal di kapal pesiar ataupun niaga. FGD DPW Sima Bali Sailing for Freedom, penempatan awak kapal hanya perlu SIUKA. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Consortium of Indonesian Mining Agency Sima Bali menggelar fokus group discussion FGD bertajuk Sailing for Freedom dalam meningkatkan kepastian hukum agensi untuk penempatan awak kapal di Renon Denpasar Rabu 13 Agustus 2025. FGD diikuti jajaran DPP Sima, DPW Sima Bali, Kasubit, Polda Bali, Imigrasi, serta 14 agensi yang memberangkatkan awak kapal ke kapal pesiar dan kapal perikanan. FGD ini membahas dualisme aturan yakni Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal SIUKAK atas dasar Undang-Undang 66 tahun 2024 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, diundangkan 28 Oktober 2024. Sedangkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia SIP3MI atas dasar Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI, PP 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Wakil Ketua DPW Sima Bali Nengahyasa Adi Susanto mengungkapkan polemik penempatan awak kapal berlangsung lama sejak tahun 2010. Pasca keluarnya Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia PMI, di mana semua pekerja di luar negeri disebut sebagai PMI. Sedangkan pelaut atau awak kapal memiliki kekhususan karena pelaut tidak bisa dikategorikan sebagai PMI karena ada 3 konvensi International Labour Organization ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional C097 tahun 1949, C143 tahun 1975 dan Konvensi ILO dan keluarganya tahun 1990. Ketiganya menyatakan awak kapal tidak termasuk PMI. Kemudian polemik berlangsung kembali saat adanya judicial review munculnya Permen Hub RI nomor 59 tahun 2021. Judicial review lanjut jeroong sapaan akrab Nengahyasa Adi Susanto oleh sekelompok orang yang ingin membatalkan PMI, Mahkamah Agung tidak mengabulkan gugatan para pihak. Namun di pertimbangan hukum penempatan dan perekrutan awak kapal tidak bisa disamakan dengan PMI, sehingga yang berhak mengatur perizinan adalah Kementerian Perhubungan Laut. Selain itu, terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan nomor 127 PUU 21 tahun 2023 diajukan oleh seseorang dan organisasi dalam meninjau pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang 18 tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Permen P2MI nomor 4 tahun 2025 juga mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif dan pelaksanaan penempatan dan pelindungannya. Di sana bagi yang tidak punya SIP 2MI termasuk penempatan awak kapal itu ada sanksinya. Gugatan ditolak MK, dalam pertimbangan MK awak kapal pelaut masih dalam PMI. Kesimpang siuran putusan MK inilah masih berpolemik. Perusahaan agensi awak kapal yang memiliki SIUKA, intinya khusus untuk penempatan awak kapal tetap menggunakan izin SIUKA yang sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran terbaru. Bahwasanya kita tidak boleh melihat hukum itu dari satu sisi saja. Karena pemaparan Polda Bali saat itu adalah acuannya Undang-Undang 18 tahun 2017. Sedangkan kami punya argumentasi bahwasanya Undang-Undang 66 tahun 2024 itu revisi ketiga Undang-Undang 17 tahun 2008 itu pasal 33 sudah sangat jelas itu. Bahwasanya peraturan terkait dengan penempatan awak kapal diatur oleh Kementerian Perhubungan. Hal senada disampaikan Ketua Sima Bali, Alit Budi Sastrawan, bahwa FGD menindaklanjuti diskusi BP3MI sebelumnya dalam membahas awak kapal asal Bali di bawah Sima Pusat. Kami menginisiasi agar ada kepastian hukum buat kami. Apakah kita ikut menggunakan izin SIP 2MI ataupun kita menggunakan SIUKA. Tadi sudah jelas pemaparan dari Kasubdit Kepelautan yang juga Perkapalan dari Kemenhub memaparkan bahwasannya SIUKA bisa berjalan untuk
menaungi atau memediasi pemberangkatan awak kapal di kapal pesiar ataupun niaga. Nah, karena pelaut ini bukan pekerja migran yang menetap 1-2 tahun, di mana pelaut ini berlayar dari satu daerah atau negara ke negara yang lain. Alit memaparkan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI dan PP 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Hal ini menjadi keresahannya. Lantas pihaknya juga mendorong agar Bali menjadi pilot project sehingga usaha keagenan awak kapal dapat terus berintegrasi harmonis dengan BP3MI. Tentang harmonisasi kita di daerah untuk menekan pemerintah pusat agar terjadinya harmonisasi. Sementara kita bisa melakukan harmonisasi, artinya apa? Yang manning agency masih bisa melakukan kegiatan atau usaha untuk menggunakan SIUKA. Artinya kita di Seabase masih legal untuk memberangkatkan anak-anak kita ke kapal pesiar. Sekjen DPP Sima Pusat, Kapten Ahmad Subaidi, menegaskan bahwa FGD juga untuk mengajak perusahaan atau agensi perekrutan dan penempatan awak kapal pesiar hanya membutuhkan SIUKA. Akan tetapi mungkin teman-teman perusahaan yang ada di Bali juga dia menempatkan tenaga kerja di darat gitu, ya kan di sektor lain, bukan di kapal. Silahkan, nggak ada masalah, tapi mereka harus mengajukan lagi izin ke SIP 3MI. FGD ini diharapkan mensinkronisasi aturan dari pemerintah ke pengusaha, meningkatkan literasi dan mendapatkan acuan terhadap penempatan awak kapal. Kabar Bali Hits mengabarkan.